Gue benci banget mengakuinya, tapi manifesting itu works kalau lu. Halo, pagi, siang, sore, malam, Davi Gajal di sini, dan hari ini kita akan ngobrol tentang manifesting. Gue benci untuk bilang bahwa manifesting itu menurut gue real. Menurut gue manifesting itu nyata, tapi gue benci banget mengakuinya. Walaupun gue sudah merasakan dan berhasil mendapatkan apa yang gue mau lewat manifesting, cuman bentuk manifesting yang gue lihat di sosial media sekarang kayaknya jauh, sangat-sangat jauh dari manifesting yang gue terapkan dan akhirnya gue berhasil di situ. Di tahun 2018 sampai 2023, gue lagi kuat-kuatnya banget tuh. Enggak sampai 2023 nih, 2018 sampai 2020 gue lagi kuat-kuatnya banget manifesting, dan gue berhasil mewujudkan apa yang gue manifest. Even dalam kurang dari 1 tahun. Tapi sebelumnya, manifesting itu apa sih? Jadi manifesting itu adalah semacam kayak berdoa, berharap menyamakan vibrasi lu sama vibrasi alam. That's why I don't like to admit that those things are real gitu ya. Tapi teorinya seperti itu. Dimana kita menyamakan vibrasi kita, frekuensi kita sama alam di sekitar, sehingga kita tuh narik alam ke kemauan kita gitu. Karena mungkin ini kalau kita ngomong quantum physics-nya, mungkin hipotesanya adalah dimensi keempat itu yang bisa menembus waktu adalah frekuensi. Bentar nih, ada nyamuk nih. Pada saat itu gue masih kuliah, dan gue kuliah lulus telat. Kenapa gue telat? Yang pertama karena main. Terus yang kedua karena gue selalu obses sama sesuatu di luar kuliah. Walaupun gue bukan yang kayak, iya kuliah gue terdampar apa? Kuliah gue terbengkalai gara-gara gue bisnis, gue apa? Enggak. Gue tuh nggak bisnis pada saat itu, dan gue juga nggak sukses-sukses amat gitu sekarang, nggak punya cerita itu gitu. Tapi ya gitulah, gue membuat kuliah gue quote on quote terbengkalai, dan walaupun sebenarnya lulus ya, gue lulus telat 1 semester, tapi ya kita balik deh ke topik deh. Jadi pada saat itu, gue kuliah di ekonomi kan. Dan memang keluarga gue tuh banker. Jadi gue dari kecil tuh diajarin menabung, diajarin konsep bunga, diajarin resiko, segala macam. Jadi gue sangat terbuka dengan konsep nabung, terutama nabung berbunga ya di deposito. Konsep bunga di mata gue itu tuh sangat-sangat menarik. Ketika sesuatu nilai gak diapa-apain bisa berkembang, dan perkembangannya itu menggulung gitu, itu sangat-sangat membuat gue obses. Nah dari situ gue belajar apa nih bunga atau investasi yang menurut sepembelajaran gue paling bagus in terms of gains and in terms of risk. Jadi ada asymmetrical risk. Biasanya kan high risk high return, tapi ini low risk high return. Apa yang bisa kayak gitu? Saham, gue coba trading saham apa segala macam yang ada. Ya, walaupun sebenarnya ada sih kisah-kisah cuan di saham, cuman not the best ya, not the best. Pada saat itu kripto belum booming, jadi gue belum trading kripto tahun 2018 ya. 2018 belum. Walaupun Bitcoin udah ada, tapi belum ada platform untuk trading yang komprehensif ya sekarang. Again, I stumble across real estate, property. Property ini menarik sih kalau menurut gue. Jadi beberapa properti itu dia bisa membiayai dirinya sendiri, membiayai cicilan ya, kalau kita belinya pakai leverage ya, pakai utang, bisa membiayai cicilan. Contohnya kayak kos-kosan apa segala macam. Dari situ gue belajar tuh, gue belajar tentang properti, gue belajar tentang kos-kosan, properti sewa dan segala macam. Gimana caranya menghasilkan gap antara yield dari income sama cicilan plus bunganya itu masih ada surplus atau profit gitu ya. Gue belajar tentang kosan. Bocah umur 20 tahun, 21 tahun that knows nothing about buying a property for himself gitu. Di situ gue manifest. Gue sempat ikut workshop, gue diajarin gimana caranya manifest yang benar. Yang salah, gue point out yang salah dulu ya. Gue banyak lihat di sosmed orang manifesting itu cuman sekedar manifesting punya ini punya itu, ini itu. Cuman udah sampai sebatas itu aja. Itu menurut gue bukan manifesting, itu namanya ngarep. Kebanyakan tuh cuman kayak berharap sekuat mungkin.
sekuat mungkin berharap karena dia mungkin rasa maunya tuh tinggi banget terhadap hal itu. Akhirnya dia cuman berusaha, gue pengen banget, and that's it gitu. Kalau metode gue manifesting itu lain, itu totally lain. Gue belajar satu meditasi untuk melakukan visualisasi buat manifesting, and that is so powerful. Jadi yang waktu itu gue lakukan adalah gue manifesting tahun 2019 awal. Gue manifesting tahun itu 2019 gue harus punya satu properti. Umur gue waktu itu berapa ya? 23 kalau nggak salah, 23. Jadi sama 2019 itu gue tulis itu di kertas, di papan tulis, malah di papan tulis. Dulu di kamar gue ada papan tulis ya. Di papan tulis 10 Januari 2019, tahun ini harus punya satu kosan. Gimana pun caranya, I don't know. Tiap malam gue melakukan visualisasi ini. Jadi gue akan baring di kasur, gue merem, gue relax, coba untuk relax. Terus gue membayangkan diri gue udah punya kosan. Dan ngebayanginnya tuh bukan ngayal ya. Jadi kayak gue punya kosan. Gimana sih rasanya punya kosan? Oh berarti gue ngebayangin karyawan gue tuh kayak yang jaga kosan tuh kayak, Pak ini nih ada tenan mau keluar nih apa segala macem. Gue ngebayangin ngetik balasan ke karyawan gue. Pak ini nih kayaknya kita harus renovasi bagian itu. Gue tuh benar-benar ngebayangin nyari vendor, misalkan vendor AC gitu di Google. Gue bayangin cari sampai dapat. Gue pantau survei, gue ngebayangin gue lagi survei benerin AC, gue lagi mantau benerin AC. Gue tuh sampai ngerasain debu-debu di tangan gue tuh ada gitu loh. Kayak bangun-bangun tuh merasa kotor gitu karena seolah-olah ada debu. Harus se-strong itu visualisasi kalau lo mau manifesting. Itu nomor 1, numero uno. Harus sesering mungkin visualisasi sampai semua indera lo tuh terasa. Lo manifesting pengen punya mobil, lo harus bisa bayangin di dalam mobil itu rasanya seperti apa. Pas lo bawa, gasnya tuh kayak gimana, remnya kayak gimana, AC-nya sedingin apa, sound systemnya kayak apa. Lo harus bayangin. Kalau nggak kebayang, berarti kemauan lo belum kuat. Lu belum nyari tuh di review kayak gimana, atau lu ke pameran mobil untuk ngerasain mobilnya. Menurut gue manifesting itu harus se-strong itu. Oke, balik ke cerita gue tadi. Itu yang pertama, langkah visualisasi setiap malam gue lakuin. Orang bilangnya halu atau gimana, tapi gue gak pernah cerita ini ke siapapun ya. Cuman ya akhirnya semua orang juga tahu deh. Itu yang gue lakukan setiap malam. Terus yang kedua, kesalahan yang orang sering lakukan adalah cuman manifesting, tidak bekerja mengarah ke sana. Ya. Actionnya itu gak sesuai sama otaknya dia, jadi vibrasinya gak connect, ke alamnya tuh juga gak connect gitu. Karena manifesting itu semi-semi law of attraction sebenarnya, tarik-menarik. Kita narik, alam narik, sampai akhirnya ketemu, des. Kalau lu gak tahu konsep law of attraction ya, itu tuh konsep manifesting. Kalau sekarang ngomongnya manifesting, dulu law of attraction ngomongnya. Jadi kalau lu pengen banget punya mobil warna merah, anggaplah lu pengen BMW E36 warna merah. Jarang tuh. E36 tuh standarnya setahu gue dikit banget, atau bahkan gak ada ya dia ngeluarin warna merah ya. Kalau lu pengen banget itu, lu jalan-jalan, lu ngeliat itu terus. Kenapa? Karena fokus lu udah kesana. Kalau fokus udah kesana, tinggal lu kerjain ke arah sana. Itu yang jarang orang lakuin. Udah manifesting kagak kerja gitu loh. Manifesting itu harus kerja ke arah sana gitu. Ini gue kasih contoh waktu gue ya. Tahun 2019. Journey gue untuk mendapatkan properti pertama itu tahun 2019, gue manifesting tanggal 10 Januari 2019. Itu gue tulis pertama. Jadi yang gue lakukan adalah, yang pertama, untuk mendapatkan properti, gue perlu nyari propertinya, 1. Dan 2, gue harus tahu gimana cara belinya. Dari situ gue belajar, gue ikut workshop. Gue ikut workshop juga gak murah pada saat itu. Bener-bener keluarin kayak semua tabungan gue, 13 juta gue bayar workshop 2 hari. Dan menurut gue itu workshop terbaik yang pernah gue ikutin. Sekarang workshopnya udah gak ada. Jadi beruntunglah lu yang pernah ikut ya, PCM ya.
sekarang udah gak ada PCM. Itu benar-benar merubah mindset gue tentang uang, manifesting, investasi, properti, berubah semua gara-gara workshop itu. Dan tuh workshop itu bagus banget tuh. Thank you Pak Johar Tanto Ciwe. Di sana gue diajarin itu visualisasi. Sampai gue ikut workshop dan segala macam. Oke, gue gimana caranya untuk bisa punya properti. Pertama, kita harus cari dulu properti yang murah tuh kayak gimana, segala macam. Gue pelajarin gimana cara cari properti yang murah. 1 tahun itu gue nyari properti. Gue udah ngelis berapa, mungkin 200-300 properti. Gue udah survei ke properti yang ini. Dulu gue punya motor by the way, NMAX. Dulu gue survei ke properti yang ini. Harganya udah bagus, bangunannya mau roboh. Betonnya, slabnya tuh udah melengkung gini. Akhirnya nggak jadi, bahaya. Terus gue coba ke properti yang cukup bagus nih kan, kamarnya banyak, mau gue jadiin kos-kosan, dia udah ada kamar-kamarnya gitu. Tapi pada saat itu pas gue nego tuh gue introvert banget, negonya tuh bener-bener kayak gini. Ya Pak, jadi sebelumnya kelihatannya kalau harganya segitu saya belum mampu Pak, saya baru mampunya di harga sekian. Ya jelas ditolak lah. Oh maaf Mas, nggak bisa kalau harga segitu. Ya Pak, nggak apa-apa, makasih, pulang gue. Itu cara nego yang bodoh menurut gue pada saat itu. Jadi yang gue lakukan adalah gue belajar negosiasi. Gimana caranya trik nego apa segala macam. Itu semua gue lakukan berbarengan. Jadi gue setiap ngeliat properti gue nego, mau gue beli gak beli gue nego sampai akhirnya gue udah mulai bisa nego, tahu gimana caranya nego properti. Itu. Terus yang gue lakukan selanjutnya adalah, oke, kalau gue mau beli properti, gue nggak punya cash nih. Berarti pilihan gue adalah lewat perbankan, ngambil kredit di perbankan. Gue magang di bank. Untuk tahu gimana dari sisi perbankan ngelihat debitur apa aja yang dilihat, dan gue udah ngelihat segala macam. Oh berarti gue harus lakukan ini. Di situ setiap Senin sampai Jumat gue kerja. Kalau waktu istirahat, gue bawa bekal by the way. Gue sambil istirahat nggak nongkrong nggak apa, gue benar-benar sambil ngeliat listing properti. Sambil lihat iklan-iklan properti sambil makan segala macam. Sampai waktu itu gue keracunan bakso, gue inget banget, tapi itu nggak ada hubungannya ya. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu gue harus survei minimal 1 properti sehari. Jadi kan gue ngelis nih Senin sampai Jumat pas jam istirahat sama jam pulang. Sabtu Minggunya gue book appointment sama agen, sama pemiliknya. Gue lihat propertinya, gue ukur-ukur, gue coba desain-desain, gue hitung-hitung. Kalau bagus gue nego, walaupun belum ada uangnya gitu. Ya udah kayak gitu aja selama Januari sampai bulan September atau Oktober gitu. Tuh aja gue lakuin, gak ada hasil apapun. Gue cuman buang-buang bensin doang, buang-buang tenaga doang. Sampai akhirnya di bulan November gue nyerah. Hampir mau nyerah sebenarnya. Anjing ini mah. Manifesting LOA bajingan gitu, gue benci banget sama LOA bangsat gitu. Kayak ngapain sih gue ngelakuin ini gitu, nggak jelas gitu. Karena itu target gue tahun itu tuh harus punya 1 properti. Sementara November tuh gue belum punya gitu loh, belum ngurusinnya lagi, dokumennya, belinya, AJB-nya, proses transaksinya apa segala macam. Tai lah gue buang duit buat workshop November tuh. Sampai akhirnya suatu hari di salah satu listing gue kan mantau aktif tuh listing yang menurut gue oke nih propertinya. Ada satu properti yang harganya berubah drastis. Tiba-tiba harganya ngedrop hampir setengahnya. Gue hari itu juga gue lihat. Pada saat itu juga gue telepon agennya, Pak saya mau survei. Karena ini harganya tiba-tiba jadi masuk. Again, gue belum tahu beli di mana, belinya dengan cara apa. Pak, hari itu saya mau survei. Gue pada saat itu datang, gue lihat propertinya, Pak saya mau deal. Dan itu gue, gimana ya? Terjadi itu pas Desember awal-awal, bener-bener di akhir manifestasi gue. Itu terjadi, akhirnya gue dapet deal properti. Gimana gue cara belinya? Itu rahasia ya. Karena itu ilmu workshop yang sebenarnya nggak boleh di-share gitu. Pokoknya pada intinya Januari 10 gue manifesting, tepat Desember 10 gue akad. Gue benci banget mengakuinya, tapi manifesting itu works kalau lu gak cuman sekedar ngarep, gak cuman sekedar doa,
Tapi semua fokus lu, vibrasi lu, bahkan apa yang lu kerjain harus mengarah ke manifestasi lu. Law of attraction di situ main soalnya. Ingat, kalau manifesting jangan cuman pengen, kerjain, fokus.